Kawan-kawan, F-35 bisa dikatakan sebagai pesawat tercanggih dan terlaris pada saat ini. Terbaru, Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) memesan hampir 400 pesawat F-35S Block 15-17 dengan beragam fitur yang ditingkatkan. Disusul Kanada yang memesan 88 pesawat. Beberapa insiden F-35 tidak menyurutkan pesanan dan minat beberapa negara yang masih antusias untuk antri. Apalagi akan ada beberapa pembaruan pada berbagai fitur F-35. Beberapa pakar aviasi mengatakan bahwa kemampuan F-35 adalah kecerdikan Lockheed Martin yang berhasil menggabungkan DNA teknologi Rusia dan Amerika. Bahkan Amerika diduga membeli data teknis Yak-141 untuk diterapkan pada F-35. Seperti apa teknologi Yak-141 yang legendaris ini? Yak-141 ditujukan untuk penerbangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan pengguna utama Angkatan Laut Uni Soviet. Idenya adalah membuat jet tempur supersonik dengan kemampuan lepas landas dan pendaratan vertikal. Platform ini akan dipasang pada DT-30 Vityaz, kapal pengangkut segala medan. Pesawat tempur ini dirancang oleh perusahaan Yakolev pada era Soviet dan disebut Yak-141. Namun oleh NATO diberi nama Freestyle. Yakovlev menawarkan desain Yak-141 pada militer Soviet pada tahun 1975 untuk menjawab kebutuhan pesawat tempur Angkatan Laut Uni Soviet. Ketika itu, Uni Soviet tidak memiliki kapal induk besar, sehingga memutuskan untuk membangun pesawat tempur yang dapat lepas landas dari platform sempit seperti kapal jelajah kelas Moskow, Leningrad, dan Kiev. Desain pesawat Yak-141 mampu mengungguli pendahulunya Yak-36 dan Yak-38 serta pesawat serupa buatan asing seperti Harrier dan Dassault Mirage untuk menjadi pesawat VTOL terbaik. Prototipe pertama Yak-141 selesai pada tahun 1987 dengan 4 pesawat prototipe dibuat, 2 untuk uji statis dan 2 untuk uji terbang. Pada tahun 1991, 2 pesawat prototipe melakukan pendaratan vertikal pertama di kapal induk ringan kelas Kiev. Pesawat mampu melayang dan terbang dengan kecepatan supersonik. Pada tahun 1991, selama satu penerbangan, pesawat baru mencetak 12 rekor dunia di kelasnya. Salah satu rekornya adalah mencapai lepas landas vertikal sejauh 12 km. Sayangnya, program ini dihentikan pada tahun 1991 setelah kecelakaan pendaratan di kapal induk karena cuaca buruk. Setelah Uni Soviet runtuh, dana militer menjadi sangat terbatas. Pada tahun 1992, program Yak-141 akhirnya benar-benar dibatalkan. Apalagi pada tahun 1995, Rusia menonaktifkan semua kapal induk kelas Kiev untuk platform pendarat pesawat Yak-141. Pada ajang Vanboro International Air Show tahun 1992 dan Le Bourget International Air Show tahun 1993, penampilan Yak-141 mendapatkan perhatian dan nilai tertinggi untuk keunikan teknologinya. Teknologi Yakovlev menciptakan tata letak dengan satu mesin yang dapat berputar 95 derajat ke bawah atau dikenal dengan nojil berputar, ditambah 2 mesin dorong vertikal tambahan di tengah badan pesawat tepat di belakang pusat gravitasi. Mesin ini hanya akan menyala selama lepas landas vertikal, pendaratan vertikal, dan melayang. Beberapa negara menunjukkan minat, namun tidak ada pesanan yang diajukan. Bulgarian Military mencatat di situs NASA terdapat dokumen dari tahun 1993 di mana tertulis bahwa Amerika Serikat berencana mempelajari semua perkembangan pesawat Yak-141 dan Yak-38. Pada tahun 1990-an, Lockheed Martin menjalin kemitraan dengan Yakovlev untuk pengembangan pesawat Yak-141. Banyak pengamat menduga bahwa pendanaan Lockheed Martin untuk pembangunan prototipe Yak-141 sekedar kedok untuk pembelian data teknis dari proyek Yak-141. Yakovlev dan Lockheed Martin bekerja sama dari tahun 1991 hingga tahun 1997. Pada masa itu, perkembangan pesawat tempur VTOL Amerika Serikat maju sangat pesat. Prototipe X-35A pertama diluncurkan pada tahun 2000 dan diproduksi perdana pada tahun yang sama. Pada tahun 2015, pesawat F-35 menghadirkan versi lepas landas pendek dan pendaratan vertikal atau VTOL, yaitu F-35B yang dioperasikan oleh marinir Amerika Serikat. Sorotan fokus pada teknologi nozzle putar 3 bagian pada F-35 yang sangat mirip dengan Yak-141, tetapi Amerika Serikat secara radikal mengubah desain nozzle putar Pratt & Whitney 3BSD. Lokasi kompartemen kipas pengangkat dan boom ekor badan pesawat
dipasang relatif terhadap mesin pengangkat pada sudut yang sama seperti pada Yak-141. Di tengah badan pesawat, F-35B menggunakan skema yang cenderung sederhana dan efektif, menggunakan lift fan dingin. Transmisinya digerakkan oleh mesin piston dengan nozzle berputar. Bedanya, pada pesawat Yak-141, nozzle yang berputar memiliki struktur berlapis-lapis dengan setiap lapisan terbuat dari jenis paduan khusus, yaitu vanadium titanium dan vanadium kromium. Sedangkan rotating nozzle F-35 menggunakan keramik tahan panas seperti yang digunakan Space Shuttle. Setelah kemitraan Yakovlev dan Lockheed Martin diumumkan secara publik pada tahun 1995 dan secara resmi berakhir pada tahun 1997, desain unik Yak-141 tetap bertahan. Ketika Lockheed memasukkan varian VTOL dari Demonstrans X-35 ke dalam Joint Factor Strict Pentagon pada tahun 1994, proposal desain mesin yang diajukan sangat berbeda dari proposal awal yang dikembangkan sebelum kesepakatan Yakovlev. Memang desain VTOL diubah menjadi AS2VL Configuration 141. Meskipun ada kemungkinan bahwa nama ini hanya kebetulan, perlu diperhatikan kemungkinan ada referensi dari Yak-141. Secara keseluruhan, F-35 tidak meniru desain Yak-141. Yak-141 menggunakan metode yang berbeda untuk stabilisasi dan memiliki profil aerodinamis yang berbeda. Namun, hampir dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh dari proyek VTOL lama Soviet kemungkinan besar digunakan dalam pengembangan varian VTOL dari F-35 Joint Strike Fighter. F-35 tampaknya memiliki beberapa DNA Rusia di sekitar desain mesinnya. Ketika F-35 mulai membuahkan hasil di Amerika Serikat dan sudah diproduksi lebih dari 800 unit, Yak-141 Freestyle meninggal dengan tenang di Rusia. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.